بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada pembahasan qat'un niyah, memutus niat dalam puasa. Di sini disebutkan di halaman 65 masail al-ula. Beberapa masalah. Yang pertama, insanun shaimun nafalan thumma nawa al-iftar. Seseorang yang puasa sunnah kemudian dia berniat untuk membatalkan puasanya. Thumma qila lahu, lalu dikatakan kepada dia, kaifa tuftiru wa lam yabqa minal waqti illa aqallu min nisfil yaum. Kenapa engkau membatalkan puasa? Tidak tersisa dari waktu puasa melainkan kurang dari setengah hari. Qala idzan ana shaimun. Kata dia, kalau gitu aku lanjutkan puasanya lah. Hal yuktab lahu siyamu yaumin aw min niyatis tsaniyah. Masalahnya apakah dicatat bagi dia puasa satu hari ataukah dari niat yang kedua? Al jawab minan niyah as-tsaniyah. Dihitung dari niat yang kedua. Li'annahu qat'un niyatil ula wa shara muftiran. Dikarenakan dia telah memutus niat yang pertama wa shara muftiran dan menjadi orang yang muftir, tidak berpuasa. Sehingga yang teranggap adalah niyah ats-tsaniyah, bukan niyatul ula. Bukan niat yang dari fajar tadi, tapi niat yang dari dia mengatakan ana shaimun atau idzan ana shaim. Ats-tsaniyah, masalah yang kedua, insanun shaimun wa azama ala annahu in wajada ma'an syarabahu fal yafsud shaumuhu. Seseorang puasa, dia bertekad, dia punya tekad bahwasanya kalau seandainya dia mendapati air akan dia minum. Fahal yafsud shaumuhu, apakah puasanya bisa dikatakan rusak? Al jawab la yafsud shaumuhu, tidak rusak puasanya. Li'anal mahdzur fil ibadah la tafsud al ibadata bihi. Dikarenakan sesuatu yang dilarang dalam suatu ibadah, la tafsud al ibadatu bihi, suatu ibadah itu tidak akan rusak dengannya illa bi fi'lihi, kecuali dengan perbuatan dia. Wala tafsud bi niyati fi'lihi. Nah, ibadah tersebut tidak akan bisa rusak dengan niat dari perbuatannya. Antum perhatikan pertanyaannya, permasalahannya gini. Seseorang puasa dan dia berazam. Apa azamnya? In wajada ma, gitu loh. Jadi bukan dia berniat mutlak, tapi muqayyad. In wajada ma, kalau dia mendapati air. Berarti kalau tidak mendapati air, tidak diminum sama dia. Jadi ada taqyid, ada ta'liq biwujudil ma'.
Kalau ada air, aku minum. Kalau tidak ada air, tidak aku minum. Wa hadhihi qa'idatun mufidah. Ini kaidah yang berfaedah sekali. Wa ya anna man nawa al-khuruj min al-ibadah fasadat. Bahwasanya orang yang berniat untuk keluar dari suatu ibadah maka rusak ibadah tadi. Illa fil haji wal umrah, kecuali dalam haji dan umrah. Wa man nawa fi'la mahdzurin fil ibadah lam tafsud illa bi fi'lihi. Adapun orang yang kalau berniat untuk melakukan perkara yang dilarang dalam suatu ibadah maka tidak rusak kecuali dengan mengerjakan larangan tadi. Jadi bedakan antara man nawa al-khuruj anil ibadah sama man nawa fi'lal mahdzur. Faham? Ada dua masalah yang berbeda. Masalah pertama, man nawa al-khuruj anil ibadah. Orang yang berniat untuk keluar dari suatu ibadah tadi. Ada niatan ingin keluar dari suatu sholat. Ada niatan ingin batalkan puasa. Batalkan puasa itu niat dari keluarnya ibadah. Kondisi kedua, man nawa fi'lal mahdzur. Niat untuk makan. Difahami? Jadi beda. Ada niat untuk melakukan larangan. Apa larangan? Makan. Sama niat untuk keluar dari ibadah. Faham nasihin? Salat batal dengan sebab niat untuk keluar dari salat. Niat membatalkan salat. Niat keluar dari salat. Salatnya batal. Niat ingin makan dalam salat. Boleh apa makan dalam sholat? Tidak boleh. Niat ingin makan dalam sholat tidak merusak sholat tersebut. Kenapa? Karena belum dikerjakan. Jelas? Jadi bedakan ya. Ada dua masalah di sini. Yang pertama, niatul khuruj anil ibadah. Yang kedua, niat fi'lil mahdzur fil ibadah. Walihada amsilatun min hama dzakarna huna fi mas'alatis shaum. Untuk hal ini banyak contoh diantaranya apa yang telah kami sebutkan di sini dalam masalah puasa. Wa minha, dan diantara contoh yang lain, ma law kana mutaharriyan li kalamin minal hatif, yaitu suatu kondisi yang tatkala dia mutaharriyan, ya, sudah mutaharri, ya, cekatan dalam berbicara di handphone. Dalam artian memang dia orang yang apa? Refleks gitu loh. Dia yang orang yang tipe mutaharri. Tahari itu punya perhatian lah. Ketika ada yang nelpon, ada yang memang punya kebiasaan dia. Punya kebiasaan yang ngangkat telepon atau ngobrol di telepon. Fadakhala fis shalah. Dia masuk dalam salat. Wa min niyatihi, dan di antara niat dia, annahu in kalamahu man yataharrahu, kalau seandainya ada orang yang nelpon dia, dengan niatnya kalau ada yang nelpon dia dari kalangan orang-orang yang biasa hubungan dengan dia, kontakkan dengan dia, ajabahu, akan dijawab oleh dia via telepon tadi. Falam yukallimhu, namun tidak disahut oleh dia. Fa salatuhu la tafsud, maka salat tidak rusak. Ya, salatnya tidak rusak. Jadi memang dia punya kebiasaan, kalau ada orang nelpon pengen diangkat, ada nelpon pengen diangkat. Ya. Kalau ibaratnya tuh
Orang zaman sekarang ini hobi komen. Kalau ini demen telepon. Ya. Demen dengan telepon. Ada orang nelpon, angkat. Ada orang nelpon, angkat. Hobi pokoknya dengan HP ini tadi. Nah, ketika dia masuk dalam sholat dan diniatkan sama dia, kalau ada yang nelpon, akan saya angkat. Boleh apa enggak seperti itu? Ngangkat telepon ketika sholat? Kan enggak boleh. Inna hadhihi shalah la yasluh atau la tasluh fiha syai'un min kalamin nas. Sholat ini enggak boleh ada omongan-omongan manusia. Berarti dia sudah niat untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang. Batalkah sholatnya? La tafsud sholatuhu. Enggak batal sholat dia tadi. Karena semata-mata niat untuk fi'lil mahdzur. Ya. Ini orang terlalu demen. Ya. Kalau udah terbiasa, pokoknya dengan HP, menelpon ya, apapun ingin diangkat sama dia. Sama orang kalau tidak biasa melatih diri dengan media sosial ini, subhanallah ya ikhwan, susah. Anak pribadi ya sama kadang berapa kali nulis itu, mau buat status, mau buat gini, atau ingin komen, tiba-tiba lagi di tengah nulis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik untuk menghapusnya lagi. Hapus. Selalu ingat Rasul mengatakan as-samtu najah. Diam itu keselamatan. Ketika antum diam, itu selamat. Tapi ketika antum satu huruf saja, bisa buat antum tidak tidur. Ya. Makanya diam itu lebih baik. Tugas antum di Darul Hadis, siapapun yang ada di Darul Hadis ini, cukup apa yang informasi di Darul Hadis ini antum bagikan. Ada durus dibagikan. Sampaikan ke orang, ada durus pelajaran. Share. Ya. Dibagikan. Itu amal jariah, amal soleh. Antum namanya dakwah. Gunakan media sosial, gunakan grup-grup WA untuk nge-share itu tadi. Ada masalah ta'awun, bagikan. Brosur, program tahfidzul Quran, mulazamah, program ini antum bagikan. Jangan bosan, itu saja cukup. Bantu. Ada potongan video, ada segala macam, share link-link dan yang lainnya antum bagikan. Itu bentuk amal jariah. Ngajak orang. Ada pun komentari sesuatu yang bukan haknya antum, bukan tugasnya antum. Di suatu grup tidak pantas ya ikhwan. Ini bukan akhlak thalibul ilmi. Akhlak orang rendahan. Akhlak thalibul ilmi tidak seperti itu. Kan antum sudah tahu. Karena kalau marah ya modelnya seperti ini. Ya, enggak meredam, lama meredamnya tadi. Kenapa ya ikhwan? Karena membangun satu dakwah itu susah ikhwan. Tolong dakwah itu buat bagus dengan akhlaknya antum. Buatkan orang berkesan. Terkadang sebagian orang itu berkesan ya ikhwan. Dengan perangainya kita. Wafat Rasulullah SAW. Membuat para sahabat terpukul. Jangan buat orang. Jadikan antum kalau belajar di Darul Hadis ini ya, jadikan gitu. Gurunya antum, ustadznya antum itu, ketika antum mau pergi, ada rasa sedih. Kalau ustadz anak pindah, yo, ustadznya lagi seneng, alhamdulillah. Ustadz anak tidak bisa mondok lagi, yo, alhamdulillah. Dah, antum tidak bisa mengesankan. Dan itu ada di sebagian antum.
Ketika izin mau pindah, izin segala macam. Dalam hati anak tuh, anak ngomong, alhamdulillah. Allah kurangi keburukan yang harus anak emban. Membangun dakwah, sering anak ngomong, membangun dakwah itu tidak gampang ya kan, susah sekali. Masih ingatkah kita nge-share donasi? Ada yang bilang, jangan dibagikan, itu ustadznya banyak syubhat. Nge-share donasi dihapusi, ya enggak? Melanjutkan susah. Nah, ketika sudah tertata seperti ini, rapi, bagus, janganlah antum kecewakan dengan akhlak-akhlaknya antum yang buruk seperti itu. Tugas antum belajar yang rapi, yang bagus. Dengarkan yang bagus. Harus mikir, lebih bijak. Dakwah itu sebenarnya bukan, ini tuh cuma sekian persen. Ini, mainkan skill sama kepiawaian ngomong tuh sekian persen. Dakwah terpenting itu gimana caranya antum mencuri hati para mad'u. Itu poin terpenting. Ya. Bagaimana antum bisa mencuri hati seseorang? Dengan apa? Ya dengan perilaku ya ikhwan. Ana ini orangnya suka marah. Tapi ana marah di hadapan antum, tegas di hadapan antum. Karena antum penuntut ilmu. Kalau di luar antum lihat sendiri. Ya. Di luar lihat sendiri antum. Alhamdulillah di tempat-tempat umum kita bisa bergaul. Poin yang perlu diperhatikan, adab dan akhlak, perilaku, bagaimana terhadap orang lain, harus antum perhatikan. Kalau ada orang datang, ini nasi mana? Misalkan hari ini ada yang datang, kata si Dafa, kayak nanti apa? Ada yang mau ngantar nasi kotak atau? Kalau seandainya datang ke sini, keluar santri. Ada ibu-ibu datang mau ngapain? Keluar sambut, tanya, "Apa Bu? Ada yang bisa dibantu? Ini nasi apa? Atau nak nanyo atau apa?" Sambut. Itu dakwah. Berakhlak dengan akhlak thalibul ilmi, berikan kesan. Ana ngisi kajian di Kaledoni tahun kemarin. Ya. Dihadiri Ustadz Iing Solihin itu. Antum kalau dia ngisi kajian antara ana dengan dia, mungkin rame jamaah dia. Datang dia ke Kaledoni. Katanya ana lihat ada player antum ngisi kajian. Datang, duduk. Mungkin kalau antum bayangkan ilmunya, sudah. Lulusan di IN itu tahu lah baconnya. Ya enggak? Tapi kalau dibandingkan jamaah, kalah gitu dari hadis ustadz umum. Tapi cak mana kalau ketemu? Ya cak itulah ya ikhwan. Masya Allah Ustaz, apa kabar? Masya Allah ini. Posisikanlah pada posisinya. Berikan kesan akhlak itu tadi. Ini sudah kenceng ngomong bid'ah, akhlak hidup miskin gitu ini tadi. Dakati ado ambian. Ya Aisyah, inna syarran nasi man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk orang adalah orang yang dijauhi oleh umat manusia dikarenakan buruknya akhlak dia. Jangan sampai orang itu lari dari kita dikarenakan buruknya akhlak. Kadang sebagian orang awam ikhwan. Ya. Ini metode-metode teknik dalam berdakwah. Ya. Ada di kitab. Antum tanya ada di kitab, mana ada di kitab itu tuh. Itu namanya bagaimana cara bergaul, memposisikan orang yang lebih tua. Diposisikan layaknya orang yang lebih tua.
Ketika antum tidak bisa memposisikan diri antum, ya, sudah. Nah, kayak antum ini, ya, antum ini orang muda-muda, harus bisa memposisikan siapa lawan bicara antum. Antum tahu, ya, salah seorang ikhwan, ya, jengkel dia sama salah seorang ustadz. Ya. Ustadznya antum kenal. Antum kenal semua. Anak yakin, anak sebutkan antum kenal. Dan antum lihat wajahnya. Biasa antum udah ikut kajian dulu. Jengkel. Salah seorang ikhwan tuh ada di sini. Suka ikut kajian kemarin. Ya. Kesel dia ngomong sama anak. Ustadz Abdurrahman baik. Yang anak guru, anak murid beliau, anak belajar sama beliau. Panggil anak itu kakak. Ini anak dipanggil akhi. Hah? Sepele antum anggap? Ya. Posisikanlah pada posisinya. Ya enggak? Faham antum? Posisikan pada posisinya. Ada hadis dhaif. Tapi dijadikan masal oleh para ulama. Anzilun nas manazilahum. Posisikan manusia pada posisinya. Ya. Ustadz Abdurrahman guru anak manggil anak kakak. Salah seorang ustadz ikhwan ngomong sama anak juga. Halo Ustadz Fulan itu jauh tuanya dibanding anak. Ustadz Fulan ini ustadz terkenal di pondok pesantren di Palembang ini yang sudah punya pondok pesantren dan mungkin gurunya antum. Lau sammaituhu la araftumu. Anda dengar langsung. Umur dia itu baru 40-an, kepala 4, saat ana 45. Panggil ana Jun be. Kadang kita nih ikhwan perlu memposisikan manusia itu layaknya manusia. Ya, layaknya manusia. Ada orang yang layak dipanggil nama, ada orang yang tidak layak dipanggil nama. Makanya yang muda sama yang tua posisikan. Kalau dilihat agak tua, panggil kakak, panggil bapak, panggil emas atau apa mungkin yang lebih tua. Jangan dipanggil nama, panggil akhi. Posisikan. Anzilun nas manazilahu. Cara ngomong saja harus bisa memposisikan. Tidak mesti antum dakwah itu harus seperti ini. Sehingga orang akan bertanya, di mana belajarnya? Di sana. Alangkah buruk akhlaknya. Dari mana? Santri-santri dari hadis ini. Jelek-jelek akhlaknya. Seperti itu. Bersikap batolah. Berani berbuat. Berani bertanggung jawab. Makanya kalau antum tidak bisa, antum diam. As-samtu najah. Diam. Ini poinnya. Kemudian kata beliau. As-salisa. Yang ketiga, sabaqa anna man nawa al-iftar annahu yuftir. Telah berlalu bahwasannya orang yang berniat untuk membatalkan puasa annahu yuftir, puasanya batal. Fahal yubah lahu al-istimrar fil fitri bil akl wa syurbi masalan wa huwa fi Ramadan. Nah, apakah diperbolehkan bagi dia untuk meneruskan batal puasanya tadi dengan cara makan, minum dalam keadaan dia di bulan Ramadan? Faham gambarannya? Nasihin. Pak Roni, jelas? Antum Pak Roni ada niat untuk batalkan puasa. Puasa batalkan?
Karena udah terlanjur puasanya batal, antum lanjutkan dengan makan. Kata Abid, lah batal puasanya Abid. Iyo kan kemarin kajiannya seperti itu pelajaran gitu. Sudah kalau cek itu, anda minumkan ke boba be, boleh apa enggak? Al-jawab, in kana mimman yubahu lahul fitru, kalau memang dia tergolong orang yang dibolehkan untuk batalkan puasa, kal marid wal musafir, fala ba'sa. Seperti orang yang sakit, musafir, maka tidak masalah. Wa in kana la yubahu lahul fitru, kalau dia termasuk orang yang tidak boleh batalkan puasa, fayalzamuhu al-imsak wal qada' ma'al itsmi, maka harus dia menahan diri dan mengqadha dalam keadaan dia berdosa. Dosa jadi. Kalau seandainya Pak Roni tadi langsung makan, antum jatuh pada perbuatan dosa. Niat batalkan puasa, puasa batal. Antum lanjut makan, tetap dosa. Wa qauluna yalzamu al-qadha, pernyataan kita harus bagi dia mengqadha, li'anna ulama syara'a fihi, dikarenakan tatkala dia mulai padanya, alzama nafsahu bihi, dia mewajibkan dirinya dengan puasa tadi. Maksudnya apa? Tatkala dia memulai fihi pada puasa tadi, alzama nafsahu bihi, dia mewajibkan, mengharuskan, mengilzamkan dirinya untuk berpuasa. Fasara fi haqqihi kan nazar, sehingga puasa tadi pada posisi dirinya bagaikan nazar. Bi khilafi man lam yasum minal asl muta'ammidan, berbeda dengan orang yang memang dari awalnya tidak berpuasa secara sengaja. Fahadha la yaqdi, ini tidak perlu bagi dia mengqadha. Kalau ini apa? Puasa sunnah. Difahami? Faham gambarannya Nasin? Mus'ab? Ini puasa Senin. Ya. Puasa Senin. Ketika ini puasanya kan sunnah. Ketika antum mengilzam diri antum untuk berpuasa, ya, mengilzam diri antum untuk berpuasa, maka harus bagi antum untuk mengqadha ketika antum batal. Ini ala qaul ya, ala qaulin. Ada yang mengatakan tidak qadha karena puasa sunnah. Ngapain mau qadha? Tapi dengan alasan seperti ini, seperti ibarat nazar. Ketika kita masuk di suatu ibadah, kemudian kita batalkan, wajib mengqadha. Seperti mereka sebutkan juga iktikaf. Ketika seseorang ada niatan iktikaf untuk 10 hari Ramadan terakhir, kemudian dibatalkan sama dia cuma 5 hari saja, 5 harinya diqadha, bisa di Syawal, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau Ramadan kan jelas, ketika antum batalkan, ya, antum mengqadha. Difahami? Mengqadha. Misalkan antum sudah niat untuk puasa Ramadan, sudah puasa dari pagi tadi, jam 9 pagi antum niat untuk batalkan, mengqadha atau tidak? Mengqadha. Ya, mengqadha. Bi khilafi man lam yasum minal asl muta'ammidan, berbeda dengan orang yang memang dari asalnya tidak berpuasa dengan sengaja. Fa hadza la yaqdi, maka ini tidak perlu mengqadha. Walau qadahu lam yuqbal minhu, kalaupun diqadha tidak diterima. Apa? Contoh misalkan puasa sunnah tadi, dari asal, dari awal dia tidak ada niatan untuk puasa subuh. Jam 9 pagi ada niatan untuk puasa, berniat puasa. Jam 12 siang niatan untuk dibatalkan. Qadha apa enggak? Enggak perlu mengqadha. Kenapa? Dikarenakan tidak ada niat dari asal untuk puasa. Difahami? Kalaupun diqadha sama dia, itu pun tidak akan diterima. Dia qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, itu tertolak. Wa amma hadis, adapun hadis, man aftara yauman min Ramadan muta'ammidan lam yaqdihi shaumud dahar. Siapa yang batalkan puasa sehari saja di bulan Ramadan dengan sengaja, lam yaqdihi shaumud dahar, tidak bisa diqadha
meskipun puasa 1 tahun. Fahada haditsun dhaif. Ya. Ini hadis yang dhaif. Wa ala taqdiri sihhatihi, anggaplah dia sahih. Yakunul makna annahu la yakunu kalladzi fa'ala fi waqtihi. Kalaupun sahih, itu maknanya apa? Dia tidak seperti orang yang mengerjakan pada waktunya. Ya, paham? Jelas? Jadi mengqadha ya, mengqadha puasa Ramadan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.